Владимир Путин обращается к вам, дети Украины. Отзовите свои Beberapa hari terakhir kita dikejutkan dengan berita serangan Rusia terhadap Ukraina. Sebelumnya Ukraina memang tengah dilanda krisis sejak Rusia melakukan mobilitas pasukan militernya di perbatasan antara Rusia dengan Ukraina. Sebelumnya, sebuah dokumen intelijen Amerika Serikat yang dipublikasikan oleh Washington Post menyebutkan bahwa ada potensi invasi Rusia atas Ukraina dalam waktu dekat. Buat yang belum tahu apa itu invasi adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata satu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang sedang berkuasa. Spekulasi tersebut kemudian membuat hubungan Ukraina dan Rusia semakin memanas. Amerika Serikat mengklaim bahwa hingga kini Rusia diperkirakan telah mengerahkan sebanyak 150.000 tentaranya di perbatasan Ukraina dan Rusia. Sejak diangkat sebagai Presiden Ukraina pada 2019 lalu, pemerintahan Volodymyr Zelensky berusaha untuk memasukkan Ukraina ke dalam anggota NATO. Langkah tersebut dirasa perlu oleh pemerintahan Zelensky untuk menghadang ancaman konflik bersenjata dari Rusia. Arah kebijakan Zelensky ditentang oleh Presiden Rusia yaitu Putin, yang menganggap Zelensky telah terpengaruh kampanye anti-Rusia yang digalakkan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Selain itu, Putin juga menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah ekspansionis NATO. Kebijakan luar negeri Presiden Volodymyr Zelensky yang membuat situasi di Ukraina bertambah panas. Jadi begitu ya, kurang lebih latar belakang terjadinya penyerangan Rusia terhadap Ukraina belakangan hari terakhir. Ternyata hubungan mereka sudah memanas beberapa tahun belakangan dan semakin panas karena kebijakan yang diambil oleh Presiden Ukraina yaitu Zelensky. Zelensky dianggap meresahkan oleh pihak Rusia karena keputusannya itu. Di sini mari kita bahas sisi lain yang menarik dari berita perang antara Rusia versus Ukraina. Setelah mendengar dan membaca beberapa berita di media mengenai perang antar negara ini, kok saya tertarik pas nggak sengaja melihat profil dari Presiden Ukraina. Ya, entah saya aja yang baru tahu atau memang di luar sana masih banyak orang yang belum tahu juga. Mari mengenal lebih dekat sosok Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Ia lahir 25 Januari 1978 di Kryvyi, Ukraina. Zelensky lahir dari ibu yang menjadi seorang insinyur dan ayahnya seorang profesor dan pakar komputer di Institut Ekonomi Kryvyi. Kakeknya bertugas di Tentara Merah ketika Perang Dunia II. Sebelum masuk sekolah dasar, Volodymyr Zelensky tinggal bersama ayahnya di kota Erdenet, Mongolia selama kurang lebih 4 tahun. Ia pun menerima hibah pendidikan dari Israel ketika berusia 16 tahun. Namun ayahnya tidak mengizinkannya pergi. Dia kemudian lulus dalam bidang hukum dari Institut Ekonomi Kryvyi. Ia menikah dengan teman sekolahnya yang Italian adalah Olena Kiyasko dan dikaruniai seorang putri dan seorang putra. Zelensky fasih berbahasa Rusia, Ukraina, dan Inggris. Pada 21 April 2019, Zelensky terpilih sebagai Presiden Ukraina yang ke-6. Sebelum menjadi seorang presiden, lelaki 44 tahun tersebut merupakan seorang aktor, penulis skenario film, dan komedian. Dia sama sekali tidak memiliki rekam jejak politik sebelumnya. Sejak remaja, Zelensky sudah tertarik dengan dunia komedi. Saat menginjak usia 17 tahun, ia mengikuti kompetisi komedi dan memenangkannya pada 1997 bersama grup Zaporizhia Kryvyi. Karir dunia hiburan Zelensky bermula sejak ia berkuliah di Kryvyi Economic Institute. Zelensky aktif dalam komunitas teater di kampusnya.
Dari sanalah Zelensky kemudian memilih untuk terjun ke dunia hiburan setelah lulus pada tahun 2000. Dalam dunia hiburan Ukraina, nama Volodymyr Zelensky dikenal sebagai salah satu anggota grup komedi bernama Kvartal 95. Setelah Kvartal 95 sukses pada tahun 2003, Zelensky dan kawan-kawannya mengubah Kvartal 95 menjadi sebuah rumah produksi yang diberi nama Studio Kvartal 95. Studio ini kemudian menjelma menjadi salah satu rumah produksi yang paling terkenal dan sukses di Ukraina. Дайте мне 10 минут спокойно сосредоточиться. Lewat Studio Kvartal 95 ini, Zelensky meraih kesuksesan tertinggi sebelum menjadi presiden Ukraina. Pada tahun 2008, Zelensky membintangi serial televisi pertamanya, yaitu Svety. Setelah itu, Zelensky lebih banyak terlibat dalam akting layar lebar. Seperti film Love in the Big City 2009, Office Romance Our Time 2011, Egg First Date 2012, Corporal vs Napoleon 2012, Love in the Big City 2 2012, dan Love in Vegas 2014. Ia juga sempat mendirikan perusahaan produksi yang menggarap film, kartun, acara TV, dan Kvartal 95. Zelensky juga merupakan pemenang lebih dari 30 penghargaan televisi nasional Ukraina, Telerium. Владимир Александрович Зеленский. Ada satu hal yang menarik ketika Zelensky memerankan tokoh fiktif bernama Vasily Goloborodko dalam serial televisi berjudul Servant of the People pada 2015. Serial komedi yang diperankan oleh Zelensky ini mengangkut isu politik tentang pemberontakan dan korupsi yang tengah terjadi di Ukraina pada saat itu. Menariknya, tokoh Vasily Goloborodko yang dimainkan oleh Zelensky diceritakan sebagai seorang guru sekolah biasa yang menjadi presiden Ukraina, meskipun tak memiliki latar belakang politik sebelumnya. Sebagai presiden, Goloborodko diceritakan berjuang memberantas korupsi yang menggerogoti Ukraina. Berkat pendekatan Servant of the People yang menyoroti isu politik, serial tersebut dengan cepat menjadi populer dan digemari masyarakat secara masif. 3 tahun berselang setelah Servant of the People dirilis, tepatnya pada tahun 2018, Studio Kvartal 95 mendaftarkan sebuah partai politik yang diberi nama Servant of the People, sebagaimana judul serial televisi yang dibintanginya pada saat itu. Lewat partai inilah Zelensky terjun ke dunia politik. Dalam satu wawancara dia mengatakan bahwa dia bergabung ke politik untuk mengembalikan kepercayaan pada politisi dan mendukung orang-orang yang profesional dan layak untuk berkuasa. Akhirnya pada tahun 2019, Zelensky menyalonkan diri dalam pemilihan presiden Ukraina. Sayangnya langkah politik yang dilakukan oleh Zelensky dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Banyak politikus yang menganggap bahwa pencalonan Zelensky ini hanya sekedar guyonan. Namun tak disangka, dikira hanya guyonan, tapi Zelensky justru memenangkan pemilu. Pada putaran pertama, yaitu Maret 2019, Zelensky mendapatkan 30% suara, yang mana merupakan perolehan tertinggi dari 39 kandidat lainnya. Pada putaran kedua, di pemilu bulan April, Zelensky kembali membuat kejutan dengan mendapatkan 73% suara. Dan dengan perolehan suara tersebut, ia mengalahkan calon lain, diantaranya Petro Poroshenko, yang merupakan petahana dalam putaran kedua. Zelensky berjanji selama kampanye bahwa dia akan menjabat hanya untuk 1 masa jabatan saja jika terpilih. Kemenangan Zelensky ini mengingatkan publik pada serial televisi Servant of the People yang seolah menjadi nyata. Простите, господа, придется забыть про Мальдивы и Доны Периньоны. Общество поменялось. Jadi, menurut kalian gimana sih? Apakah hanya kebetulan semata? Atau memang sudah diatur dari mulai pembuatan serial tersebut sampai akhirnya terpilih menjadi presiden Ukraina? We never know ya. Tetap ikutin terus Les dan jangan lupa naik kelas.